Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anin Dita Ahada, dan kali ini kita akan mempelajari tentang materi semua bersih, hidup jadi nyaman. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa sebelum belajar. Qadaitu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, kami ridho Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Nah, ada hadis mengatakan kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis tersebut menegaskan betapa pentingnya kebersihan bagi orang beriman. Orang akan disebut beriman kalau ia peduli dengan kebersihan. Kebersihan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Tidak akan terwujud kenyamanan tanpa adanya kebersihan. Kebersihan di sini meliputi diri sendiri, pakaian, lingkungan, dan yang lainnya. Islam sangat memperhatikan masalah kebersihan atau kesucian. Toharoh. Sekarang kita masuk ke materi ya. Ada yang tahu di sini apakah yang dimaksud dengan toharoh atau bersuci? Toharoh adalah bersuci dari najis dan hadas. Nah, najis di sini adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya ibadah kepada Allah. Dan hadas itu adalah keadaan tidak suci yang menyebabkan tidak boleh sholat, tawaf, dan ibadah-ibadah lainnya. Apa saja yang dibersihkan dalam bersuci atau toharoh? Nah, yang dibersihkan ini adalah yang pertama, badan kita, yang kedua pakaian kita, dan yang ketiga adalah tempat kita tinggal atau tempat ibadah ya. Sebelum kita melakukan ibadah, pastikan tubuh kita, pakaian kita, dan tempat yang ingin kita tempati untuk beribadah harus bersih. Nah, toharoh dari najis atau cara membersihkan sesuatu dari najis. Nah, di sini ada bagan, kalian perhatikan baik-baik. Di sini ada najis. Najis itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu najis mukhaffafa atau najis ringan, yang kedua adalah najis mutawasito atau pertengahan, dan najis mughalladho atau berat. Nah, contohnya dari najis ringan adalah air seni bayi laki-laki di bawah usia 2 tahun. Nah, jadi misalkan kalian punya adik kalian itu belum berusia 2 tahun, masih di bawah 2 tahun. Nah, waktu kalian sedang menggendongnya, kalian terkena air seninya atau air pipisnya ya, maka itu kalian terkena najis ringan. Cara membersihkannya gimana? Cukup diusap air. Jadi kalian ambil air 1 tangan atau 1 genggam, lalu kalian usapkan di bagian baju kalian atau tangan kalian yang terkena air seni tersebut. Beda lagi dengan najis mutawasito atau pertengahan. Nah, contoh dari najis mutawasito ini apa? Contohnya adalah darah, nanah, air seni orang dewasa, tinja, bangkai binatang, dan lain sebagainya. Nah, untuk anak kecil di atas 2 tahun itu air seninya sudah menjadi najis mutawasito. Nah, cara membersihkannya seperti apa? Cara membersihkannya itu yaitu dengan cukup alirkan air, atau kita sering bisa mengucek atau mencucinya ya, dialirkan air. Kalau tadi najis ringan itu hanya diusapkan saja, sedangkan kalau najis mutawasito atau pertengahan kita harus mengalirkan cukup banyak air seperti itu ya. Nah, yang terakhir adalah kita ke najis mughalladho atau najis berat. Nah, yang termasuk najis mughalladho ini adalah anjing dan babi, termasuk dagingnya, bulunya, darahnya, air liurnya, dan lain sebagainya.
Nah, kalau najis berat, cara membersihkannya pun harus dilakukan berbagai tahapan. Nah, yaitu membasuh 7 kali. Nah, salah satunya kita harus mencampur air dengan tanah di bagian yang terkena oleh najis tersebut. Misalkan kita tidak sengaja dikejar anjing, lalu anjing tersebut air liurnya terkena dengan baju kita. Nah, untuk itu cara membersihkannya bagaimana? Cara membersihkannya harus dengan air yang mengalir banyak, dan juga 7 kali, membasuh dengan 7 kali, dan juga dicampur dengan tanah supaya najisnya hilang, seperti itu. Lanjut lagi, mensucikan hadas kecil dengan wudhu atau tayamum. Nah, kita harus wudhu atau tayamum apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 4 hal. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Misalkan kalian buang air kecil atau buang air besar. Nah, itu kalian harus wudhu atau tayamum. Yang kedua, kalian hilang akal atau ketiduran, misalkan waktu nunggu waktu sholat subuh setelah tahajud. Nah, kalian ketiduran. Nah, itu kalian harus wudhu lagi karena wudhu kalian sudah batal. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Itu juga ya, harus wudhu dulu. Dan yang terakhir, menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan. Selanjutnya, mensucikan hadas besar dengan mandi wajib. Nah, kalau misalkan kita melakukan hadas besar, maka kita harus mandi wajib. Hal-hal apa saja yang menyebabkan kita harus mandi wajib? Yang pertama adalah berhubungan suami istri. Yang kedua adalah keluarnya mani bagi laki-laki. Yang ketiga adalah haid atau menstruasi bagi perempuan. Nah, yang keempat adalah melahirkan. Nah, untuk ibu-ibu kalian yang setelah melahirkan itu wajib mandi besar. Dan keluarnya darah nifas. Nah, nifas ini adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Dan yang terakhir adalah jika meninggal dunia maka harus dimandikan, yaitu mandi wajib, seperti itu ya. Selanjutnya, masalah tentang hadas ini, hadas besar sangat penting bagi perempuan, terutama mengenai darah yang keluar dari rahim perempuan. Ini untuk pengetahuan kita ya. Ada 3 macam darah yang keluar dari rahim perempuan. Yang pertama, darah haid. Darah haid adalah dialami oleh wanita sebulan sekali pada waktu atau siklus tertentu, paling lama 15 hari. Dicatat ya, paling lama 15 hari. Nah, yang kedua, nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar dan dialami oleh perempuan setelah melahirkan dan keluar selama 40-60 hari. Seperti itu. Sedangkan yang ketiga adalah istihadah. Dialami bukan pada waktu atau siklus haid dan nifas. Jadi keluar lebih dari 15 hari. Nah, istihadah ini adalah sebuah penyakit. Nah, untuk perempuan yang haid dan nifas dilarang sholat karena itu adalah darah yang keluar adalah darah najis. Sedangkan untuk yang mengalami istihadah yang tadi keluar darah lebih dari 15 hari dan bukan pada waktu nifas, maka itu adalah penyakit, dan tapi kita harus tetap melaksanakan sholat, seperti itu ya. Selanjutnya, tata cara mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Nah, yang pertama niat. Nawaitul ghusla bi raf'il hadasil akbari fardholillahi ta'ala. Yang kedua, menghilangkan najis. Contoh, bekas tetesan darah misalkan. Atau kita bisa membersihkan kemaluan kita. Nah, yang ketiga, membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Nah, jangan sampai lupa, ada sunnahnya, yaitu membaca basmalah terlebih dahulu sebelum melakukan 3 tahap tersebut. Yang kedua, mencuci kedua tangan dan berwudu sebelum mandi. Dahulukan anggota tubuh yang kanan. Seperti itu. Selanjutnya, tata cara wudhu atau membersihkan hadas kecil. Ada 9 tahapan. Yang pertama adalah niat.
Niatnya adalah nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Yang kedua, mencuci kedua telapak tangan, kumur-kumur, membersihkan lubang hidung itu disunahkan. Yang ketiga, membasuh muka. Yang keempat, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang kelima, mengusap kepala. Yang keenam, membasuh telinga, dan itu sunnah. Yang ketujuh, membasuh kaki sampai mata kaki. Yang kedelapan, tertib atau kita harus melakukan tahapan tersebut secara berurutan. Yang kesembilan adalah berdoa setelah wudhu. Nah, doanya seperti apa? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, sekarang tayamum. Tayamum ini adalah pengganti wudhu atau mandi wajib sebagai rukhsah atau keringanan bagi orang yang tidak dapat memakai air. Tayamum menggunakan debu yang suci. Kapan sih seseorang diperbolehkan untuk mengganti wudhu dan atau mandi besar dengan tayamum? Dikala dia sedang sakit ya. Jika kalian sedang sakit dan tidak memungkinkan untuk boleh memegang air, maka kalian boleh melakukan tayamum. Yang kedua, apabila datang waktu sholat, tapi kalian tidak menemukan air di mana-mana, maka kalian diperbolehkan untuk bertayamum. Yang ketiga, apabila kalian berada di perjalanan atau safar yang airnya juga tidak memungkinkan, seperti misalkan di kereta api, airnya sedang saluran airnya tidak benar, berarti tidak ada air mengalir, maka diperbolehkan untuk tayamum. Seperti itu ya. Selanjutnya, tata cara bertayamum. Tata cara bertayamum itu diawali dengan niat. Nawaitu tayammuma li istibahatus sholati fardhu lillahi ta'ala. Nah, tahapannya yang pertama adalah kalian harus mengambil debu. Debunya harus debu suci ya. Lalu kalian menghadap ke arah kiblat dan berniat. Yang kedua, setelah tangan menyentuh debu, kemudian tangan ditepukkan satu kali atau ditiup supaya debunya tidak terlalu banyak. Yang ketiga, kalian usapkan kedua telapak tangan pada wajah seperti kalian melakukan wudhu. Pastikan seluruh wajah atau muka kalian terkena debunya. Yang keempat, ambil debu lagi dari tempat yang berbeda, lalu ditepukkan satu kali lagi supaya debunya tidak terlalu banyak, dan usapkan pada tangan kanan sampai siku. Kemudian usap seluruh bagian tangan dengan gerakan memutar seperti pada gambar nomor 5 ya, jangan sampai salah. Nah, setelah itu usap seluruh bagian pergelangan tangan hingga ujung jari seperti gambar ke-6. Lalu yang ketujuh, usapkan debu pada tangan kiri dengan telapak tangan kanan. Nah, caranya seperti nomor 5 dan 6 ya. Jadi, tangan kanan dan tangan kiri itu sama caranya. Yang penting dahulukan yang kanan. Setelah itu, kalian membaca doa setelah wudhu, setelah tayamum ya. Dan yang terakhir adalah hikmah dari toharoh. Yang pertama, hikmah dari toharoh adalah terhindar dari berbagai macam penyakit. Karena kita tahu orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala penyakit dan virus yang ada. Karena otomatis kalau kita menyentuh air dan mengusap tangan kita, maka virus-virus yang ada di tangan kita, kuman-kuman yang ada di tangan kita semuanya hilang. Seperti itu ya. Yang kedua, bersinar wajahnya. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Semoga kita menjadi orang-orang yang wajahnya bersinar saat kelak dibangkitkan dari kubur ya. Yang ketiga, dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Nah, satu lagi nih, kalau kita selalu bersih, maka Allah juga suka dengan kita, karena Allah itu menyukai kebersihan dan kesucian, seperti itu ya. Yang nomor 3, kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, Rasulullah SAW
menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman dan ada ungkapan bijak yang mengatakan kebersihan pangkal kesehatan. Dan yang terakhir, hidup menjadi lebih nyaman. Kebersihan akan membuat kita menjadi hidup dengan lebih nyaman, seperti judul bab yang telah kita pelajari hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah menyelesaikan semua materi pada hari ini. Bagaimana anak-anak? Apakah penjelasan dari Ibu jelas? Dan ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar di Google Classroom ya. Oke, mari kita akhiri materi kali ini dengan doa dan hamdalah bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak sudah menyimak Ibu. Semoga kita tetap sehat, dilindungi dari berbagai virus yang membahayakan, dan tetap semangat menjalani belajar dari rumah kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.